Oke, langsung kita lanjut aja ya. Sekarang, tapi di sini saya nggak mau langsung ke bagian hukumnya dulu, karena di sini kan terkait dengan adanya AR ataupun MR. Oke, nah jadi di sini kita akan bahas dulu AR dan MR, barulah kita akan bahas terkait dengan hukumnya. Tapi sebenarnya mau siapa duluan pun juga nggak ada masalah ya. Oke, jadi yang C itu adalah massa atom relatif ya, relatif ataupun AR, dan massa molekul relatif ataupun MR. Yang akan kita bahas adalah ini terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke hukum dasar perhitungan kimia ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya si AR ini, sebenarnya massa atom relatif ini kalau kita nggak bahas secara rumus pun juga boleh. Cuman biasanya di sini jadi siapa sih namanya massa atom relatif suatu unsur itu adalah perbandingan massa satu atom X dibagi dengan 1/12 dikali dengan jadi saya bikin kali biasa aja ya, kali titik aja, massa satu atom C12 ya. Nah, jadi mungkin kalau misalkan di sini tidak kan AR ini sebenarnya nggak perlu dihafal ya kalau untuk terkait dengan misalkan massa atom relatifnya unsur ini, itu nggak wajib dihafal. Cuman biasanya kadang ada terkait dengan pertanyaan dasar gitu ya, terkait dengan pertanyaan dasar terkait dengan rumus yang ini. Oke, jadi di sini juga bisa kita bahas bahwa sebenarnya 1/12 dikali dengan massa satu atom C12 itu adalah C dengan nomor massa 12 ya. Karena kalau nomor atom itu dari C itu kan 6 ya. Jadi ini nomor massanya. C12 itu sama dengan satu satuan massa atom ya. Jadi SMA di sini bukan sekolah menengah atas ya, bukan ya. SMA itu adalah satuan massa atom. Oke, di mana satu SMA tuh ada konversinya ke dalam bentuk gram. Jadi, massa satu atom karbon C12 itu ya, atau massa atom C12 itu kurang lebih 1,993 dikali dengan 10 pangkat min 23 ya, sama dengan 1 SMA. Ini satuannya gram ya. Oke, gram sama dengan 1 SMA. Berarti kita bisa punya kesimpulan bahwa 1 SMA itu sama dengan, nah kalau ini kita udah hitung secara kalkulator ya atau secara manual, jawabannya itu adalah 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram ya. Jadi di sini kita punya satuan konversi baru ya. 1 SMA itu setara dengan 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram. Oke, itu terkait dengan rumus massa atom relatif yang pertama. Jadi untuk massa atom relatif itu ada dua ya rumusnya ya. Yang kedua adalah, jadi massa atom relatif suatu unsur itu sama dengan sigma atau penjumlahan dari persentase dikalikan dengan massa isotop ya. Perkalian massa isotop per sigma P. Oke. Di mana si P ini, keterangan P ini adalah persentase isotop ya, persentase
isotop. Oke. Nah, jadi biasanya kalau untuk soal yang model yang ini gitu ya, untuk model yang ini itu biasanya dikasih terkait dengan yang namanya kelimpahan isotop ya. Jadi mungkin kita tahu ya bahwa contoh isotop itu ya, terutama yang paling terkenal, yang paling sering dibahas adalah contoh isotop gitu ya. Contoh isotop adalah C12, C13, dan C14 ya, atau C dengan nomor massa 12, C dengan nomor massa 13, dan C dengan nomor massa 14. Itu adalah isotop. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mencari suatu unsur campuran gitu ya, misal yang ini saya maunya 70% aja, ini sisanya, itu boleh. Nanti kita akan ketemu suatu atom relatif yang berbeda gitu ya. Nah, jadi atau dari sini kita punya dari rumus ini kita jabarkan. Nah, jadi AR suatu X gitu ya, itu sama dengan P1 dikali dengan massa isotop 1 gitu ya, massa isotop 1. Nah, satunya begini aja ya. Massa isotop 1 ditambah dengan P2 atau persentase kedua, kelimpahan kedua, dikali dengan massa isotop kedua, dan ditambah bla 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 sampai ditambah dengan P ke N dikali dengan massa isotop, cuman biasanya emang 2 doang ya, massa isotop ke N. Oke, dibagi dengan tuh saya pakai ini aja deh. Nah, begini. Dibagi dengan P1 ditambah dengan P2 ditambah dengan bla 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 sampai ditambah P ke N. Di mana si P1 tambah P2 tambah P ke N ini pasti 100% ya. Jadi kalau misalkan kita punya dua isotop ya, dan isotop yang pertama 75%, maka isotop kedua itu adalah 75% ya. 75%, 25%. Terus 70, 30. Ya, seperti itulah. Oke. Contoh ya, contoh. Oke, ini contohnya saya taruh di sini aja. Nah, untuk contoh perhitungan dari si siapa nih nomor 1 ini, I think nggak ada sesuatu yang spesial ya. Jadi kayak cuma tinggal kalian masukkan. Jadi jatuhnya tuh untuk nomor 1 dan nomor 2 ini nggak ada nggak ada modifikasi soal, alias kalau kayak kita tahu bahwa kayak misalkan di fisika itu, nah jadi nggak kayak fisika yang kalau nanti soalnya ini bakal dihubungin ke soal atau hubungan yang mana, enggak. Jadi benar-benar pure kayak misalkan massa satu atom ini berapa ya kan, terus dikasih tahu massa atom C12 itu pasti ini jadi jatuhnya gini ya, jatuhnya biasanya yang saya lingkarin dengan warna coklat, atau mungkin nggak jelas ya takutnya mungkin biar beda deh. Masih kelihatan ini, wait. Nah, untuk yang saya lingkarin ini ya, biasanya nih yang ini juga nih ya, ini tidak wajib dihafal ya, karena biasanya di soal tuh dikasih tahu. Cuman kalau kalian mau menghafal ya that's better ya, itu lebih baik. Cuman kalau untuk massa isotop kayak gini itu tergantung soal sih. Jadi tiap soal itu bisa beda-beda massa isotopnya. Cuman kalau yang kayak misalkan untuk yang massa 1 atom C12 ini udah ada ketetapannya nih. Jadi massa 1 atom C12 itu pasti 1,993 dikali 10 pangkat min 23 ya. Oke, jadi untuk perhitungannya
I think dasar banget ya. Kayak jatuhnya tuh kayak kalau kalian ngerjain soal matematika dasar tuh kayak kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu, ya kan? Kan rumusnya kan sesimpel ini kan ya. Untuk yang pertama, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kalau nyari jarak ya otomatis kalian mengerjakan kalau emang mau turunin rumusnya sendiri dulu boleh, atau cuman tinggal masukin kecepatannya berapa sama dengan jarak dibagi waktunya berapa. So nanti ketemu jaraknya berapa ya. Jadi itu permasalahan terkait dengan perhitungan matematis ya. Karena I think kalau misalkan kita bahas terlalu rinci juga terkait dengan soalnya, terkait dengan soal seperti itu nggak ada faedahnya, kurang faedah gitu ya. Karena itu terkait dengan rumus dasar ya. Tapi tetap ya nanti kita akan bahas terkait dengan mungkin nanti kita akan bahas hitungannya terkait dengan ada di soal latihannya aja langsung ya. Oke. Nah, untuk yang nomor 2 ini jarang ya. Kenapa? Kadang untuk soal di sekolah itu jarang banget nih kalau misalkan terkait dengan soal persentase kelimpahan isotop. So di sini saya mau ngasih tahu contoh soalnya satu aja ya. Dan ini matematis juga ya. Jadi kadang bisa jadi ditanya masa isotop yang keberapa gitu. Oke, dikasih tahu bahwa masa isotop Cl35 itu kurang lebih adalah 34,9689 ya. SMA atau satuan massa atom. Kemudian dikasih tahu lagi bahwa massa Cl37 ya dengan nomor massa 37 itu 36,9659 SMA. Yang ditanya adalah AR atau AR rata-rata ya, AR rata-rata atom Cl ya. Dan diberitahukan bahwa yang kita pakai dari si Cl35 itu cuma 75%. Oke, ini gampang. Jadi kita tahu bahwa si Cl35 ini 75%. Dan ingat, wajib 100%. Berarti sisanya adalah 25% dari Cl37. Tapi sebelum lanjut, di sini saya bisa bilang bahwa sebenarnya kalian cuma tinggal hitung ininya aja ya. Jadi untuk perhitungan atom relatif dari persentase kelimpahan isotop itu tinggal kalian kalikan persentase dengan massa atomnya, massa isotopnya ya. Karena apa? Kalau dibagi dengan 100% ini sama aja kayak dibagi 1 kan. Ya kan? Sama aja, apa bedanya? Ya kan? Ya udah, dari sini langsung kita discuss. Berarti ini 75/100 dikali dengan 34,9689. Ya, karena ini jalannya adalah P1 dikali M isotop 1, massa isotop 1. Terus kalau ini 25% dikali dengan 36,9659. Ya udah, tinggal kita hitung berapa nih. Jadi ini jawabannya adalah 2662 ya harusnya. Nggak segini sih, harusnya jawabannya 26,62 karena di sini kan beda ya. Kalau kalian kerjain pakai versi yang atas, kalau pakai versi yang ada dibagi dengan persentasenya, kalian masukinnya langsung benar-benar pure angka persentasenya. 75% ya 75 aja gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian ngerjainnya pakai pecahan seperti ini, kalau 75% itu pakai 0,75 atau 75/100, itu yang kalian pakai, kalian nggak perlu pakai yang namanya dibagi gitu, nggak ada masalah ya. Oke, 0,75 dikali 34,9689 itu adalah 26,226
675 SMA. Terus kemudian untuk 0,25 dikali dengan 36,9659 itu adalah 9,241475 SMA. Langsung tinggal kita totalkan aja nih. Nah, ya, langsung kita totalkan aja, berarti 26 atau AR-nya si CL ini rata-rata itu adalah 26,226675 ditambah dengan 9,241475. Berapa tuh AR-nya? Ini ditambah dengan 26,226675. Jawabannya adalah 35,46815 SMA atau gram per mol ya. Jadi 1 SMA itu setara dengan 1 gram per mol. Oke. Nah, di sini kalau ini saya hapus ya untuk nomor 1 karena ini contoh soal dasar sekali. Nah, sekarang soalnya kalau ini kan kalau untuk nomor 2 emang caranya ada dua ya. Ada dua cara, so makanya saya bahas terkait dengan contoh soalnya. Nah, kalau cara 2 tadi kalau cara 2 ya, cara keduanya adalah tinggal AR-nya si CL itu sama dengan persentase 1 itu 75 kan katanya di soal ya. 75 dikali dengan 34,9689 ditambah dengan 25 dikali dengan 36,9659 per 75 ditambah 25. Maka jawabannya berarti AR dari sel ini adalah 2622,6675 ditambah dengan 924,1475 per 100. Berarti kita punya ARCL-nya adalah 3546,815 dibagi 100. Berarti ARCL-nya adalah 35,46815 SMA. Tuh sama aja ya. Terus juga kalau kalian mau pakai versi yang langsung persentase juga boleh ya. Langsung kita include-kan persentasenya ya. Misal si 75% maunya langsung persen aja nih, tapi mau dibikin versi kayak atas ini bisa ya, bisa juga. Tinggal kita masukkan aja misal RCL sama dengan 0,75 kan, 0,75 nih 75 per 100 ya, dikali 34,9689 9689 ditambah sama 0,25 kali 36,9659 per 0,75 ditambah dengan 0,25. Nah, kalau di sini ini jawabannya langsung yang versi yang bawah. 26,226675 ditambah sama 9,241475 per 1. Makanya di sini langsung jawabannya ARCL-nya ya langsung yang jawaban penjumlahan atasnya aja kan. 35,46815 SMA. Seperti itu ya. Jadi ini versi yang bawah ini adalah versi satunya ya, versi 1. Ini versi keduanya, ini versi ketiga. Jadi mau yang mana? Ya sama aja boleh, bebas ya. Terserah kalian. Mau sepemahaman kalian mau lebih paham yang versi 1 boleh, versi 2 versi 2 yang ngikutin rumusnya dalam yang kondisi umum yang sering orang kerjain ya, atau versi ketiga ya, yang gabungan antara versi 1 dan versi 2 ya. Oke, sekarang kita akan lanjut terkait dengan apa? Ya, yang D, terkait dengan hukum dasar perhitungan kimia ya. Oke, jadi hukumnya si kimia ini atau hukum dasar perhitungan kimia itu ada 5. Oke. Hukum
hukum dasar kimia. Oke, yang pertama, yang pertama adalah hukum kekekalan massa, ya. Hukum kekekalan massa ini, ya, atau kita bisa bilang istilahnya, atau kita bisa bilang namanya adalah hukum Lavoisier, ya jelas dikemukakan oleh si Lavoisier sendiri, ya. Oke, so si Lavoisier adalah seperti ini, ya. Mukanya seperti ini kurang lebih. Nah, namanya itu adalah ini orang Prancis ya, seorang kimia atau alkemis ya dari Prancis. Sebenarnya nama aslinya itu ada lagi ya, cuman lebih dikenal dengan Antoine Laurent de Lavoisier. Nah, di sini dia mengatakan punya hukumnya adalah bunyi hukumnya seperti ini. Ini secara umumnya ya. Jadi mungkin bahasanya nanti akan sedikit berbeda. Bunyi hukumnya adalah seperti ini. Dalam suatu reaksi kimia, ya, dalam suatu reaksi kimia. Nah, kalau kita tahu bahwa kan kalau di fisika kan ada yang namanya hukum kekekalan energi, ya. Itu mengatakan bahwa energi yang di awal itu sama dengan energi yang di akhir, ya, atau hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik di setiap posisi itu akan sama. Nah, berarti namanya hukum kekekalan massa, berarti massa sesudah reaksi dan sebelum reaksi itu pasti sama, ya. Jadi dalam suatu reaksi kimia, massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jadi bunyinya seperti ini kurang lebih ya. Kurang lebih. Atau mungkin ini saya ini saya tulisnya di atas ini aja karena ini cuma sekedar biografi dasar aja ya yang I think nggak terlalu perlu dihafalkan. Dan untuk terkait dengan hukumnya juga sebenarnya nggak wajib dihafalin. Cuman nanti ini sebagai hukum dasar perhitungan kimianya ya. Oke, di sini diberikan contoh ya terkait dengan hukum kekekalan massa. Atau kalau misalkan kita analogikan ya, mungkin ini saya pendekin aja ya, karena iting takutnya malah mubazir, takutnya nanti lumayan kan kalau bisa kepakai oleh sesuatu yang lain. Oke, so kurang lebih seperti ini analoginya ya, analoginya tuh seperti ini. Kalau diperhatikan dari gambar yang di sebelah kanan atau analogi yang di sebelah kanan, jadi before reaction atau sebelum reaksi, ini before, ini after. Nah, jadi sebelum bereaksi kita menimbang dengan neraca dua lengan bahwa sebuah kaleng atau sebuah apapun itulah ya di dalam sebuah wadah tertutup ya. Jadi ini ceritanya ada di wadah tertutup ya. Ada di wadah tertutup. Kemudian ditimbang nih, ternyata sama. Nah, kemudian di gambar ini kita minta bantuan si magnifier atau kaca pembesar, yang dimana kita tahu bahwa kaca pembesar itu adalah lensa cembung ya. Nah, dimana biasanya kan kalau mungkin di di fisika biasanya si kaca pembesar ini juga bisa dipakai untuk membakar ya, karena memusatkan cahaya atau memusatkan energi. Makanya biasanya kebakar tuh. Nah, sehingga terjadilah pembakaran di dalam si wadah tertutup ini, dan ternyata timbangannya nggak geser tuh.
Jadi disinilah sudah terbukti bahwa dalam rangkaian peristiwa ini kita sudah membuktikan bahwa masa sebelum reaksi, before reaction dan after reactionnya, itu akan selalu sama masanya, ya. Cuman permasalahannya adalah kalau di ruangan terbuka bagaimana? Nah, kalau ruangan terbuka, ini khusus untuk ruangan tertutup ya kalau kita timbang. Karena kalau kita timbang, si masa reaksi dalam ruangan tertutup itu pasti bakal seimbang ya. Jadi di sini saya kasih notes terlebih dahulu. Jadi di bagian sini itu jadi wadahnya kalau misalkan kita timbang itu dalam keadaan tertutup saja. Ya, dalam keadaan tertutup ya, dalam keadaan tertutup. Alias dalam wadah tertutup lah kalau kita bisa bilang ya. Nah, kalau nggak tertutup ya bagaimana? Ya, kalau nggak ketutup, ya kalau kita timbang dianya sendiri, misal contoh, si karbon kalau dibakar kan jadi arang. Nah, logikanya pasti arang itu masanya akan lebih kecil daripada si massa kayu sebelum dibakar. Tuh ya, pasti si massa arangnya lebih kecil. Tapi ingat, reaksi pembakaran itu nggak cuman hasilnya dia, ada gas. Tuh ya. Oke, ada hasil reaksi terkait dengan si gas. Karena terutama gas itu kalau nggak ditutup alias nggak di dalam wadah tertutup, ya dia lari kemana-mana. Ya kan, nggak tahu kemana. Oke. So, di sini jadi kita nggak bicara, kalau bicara angka ya pasti sama ya, gampang kok. Ini untuk terkait dengan angka itu nggak ada masalah, cuman kalian harus perhatikan ya. Oke, jadi di sini misalkan ya, kayu dibakar, ya kayu dibakar kan pasti butuh oksigen. Oke, ketika dibakar dengan oksigen, jadi abu ya, misalkan kayu dibakar, ini proses reaksi kimia dari kayu, pembakaran kayu jadi abu ya, kayu jadi abu. Oke, nah pasti pertama ada abunya ya kan, terus ditambah sama ada massa karbon oksida. Jadi contoh ya, karbon oksida atau bisa karbon dioksida, atau biasanya lebih enak gampangnya tuh, lebih enaknya bilangnya oksida karbon ya. Oke, jadi bisa karbon oksida, karbon monoksida ya. Kan kayak pembakaran bensin ya, itu bisa hasilnya karbon monoksida, bisa karbon dioksida. Nah, ditambah dengan uap air, ditambah dengan, jadi ini kita benar-benar bahas rincinya banget ya. Produk yang ada wujud fisiknya juga kita bahas. Nah, ditambah dengan asap. Oke. Nah, jadi ini dalam proses pembakaran kayu yang dilakukan terus-menerus ya, jadi abu. Karena kalau misalkan kayu ini dibakarnya cuma sebentar doang, sampai kan pasti ada warna hitamnya. Dan kita tahu bahwa arang itu kan kalau nanti dibakar lagi, nanti jadi abu. Nah, ini kalau ini saya bilang, ini secara gamblangnya aja ya, saya bilang wadah tertutup aja ya. Contoh, misal massa kayu yang saya bakar itu adalah 50 gram. Terus habis itu oksigennya misal 40 gram. So, di sini kita punya di sebelah kiri adalah 90 gram. Dan ingat, ini kita ukur dalam keadaan tertutup. Ya. Jadi ini yang saya bahas adalah keadaan tertutup. Dan kemudian jadi abu.
abunya misalkan ya, ini logikanya pasti bakal lebih kecil daripada si massa kayu itu sendiri. Karena massa kayu itu kan padat, gede. Sedangkan abu itu udah partikel-partikel kecil dan pasti ringan. So saya bilang ini sisanya 15 gram aja deh, gitu ya. Nah, jadi logik aja ya. Cuman secara realnya berapa ya saya nggak tahu. Nah, ini 15 gram. Misal lagi, ini 20 gram adanya. Nah, terus ini jadinya ini 50 tambah 40 jadi 90. Ini 15 ditambah 20, 35. Ditambah 30, 65, ya kan? Nah, ini ditambah 15 gram. Si siapa? Ini 30 gram misalkan uap airnya ditambah dengan asapnya misal 20 gram deh gitu ya. Contoh. Ini kan kalau dihitung 35, 65, 65 jadi 25 ya, 25 gram. Nah, cuman kan karena jadi di sebelah kanan kita punya info bahwa reaksi totalnya di sini adalah 90 gram. Oke? Ya, 90 gram juga. Akan tetapi, misal kalau yang kita ukur cuman yang di sini, yang kita ukur adalah wujud fisiknya dalam keadaan terbuka, otomatis kan kita timbang cuman kayunya doang. Jadi kita nggak pakai wadah, gitu ya. Nah, ngerti kayak nimbang barang bekas. Nah, itu kan nggak pakai wadah kan. Walaupun pakai wadah biasanya buat ngerapiin doang. Ya udah, kita timbang tuh. Ternyata 50 gram. Mudah dong ya kan. Kita ambil lagi, kita catat. Set, massa kayu 50 gram. Terus saya pindahkan ke tempat untuk dibakar. Set, ternyata untuk membakar 50 gram misalkan ya, ini kita cuman contoh. Oksigen yang saya butuhin 40 gram. Set, ketika saya bakar, otomatis beberapa menit kemudian atau berapa lama lagi jadi jadi abu ya. Nah, ada abu ya kan, mulai terbentuk abu dan pasti pas kita bakar kan ada asapnya tuh ya, asapnya kabur. Uap airnya juga nggak tahu kemana. Terus oksida karbonnya pun juga kita nggak tahu kemana. Jadi kalau misalnya kita tahu nih bahwa ternyata hasilnya cuma abu. Dan kalau kita timbang, kita bikin timbangan, pasti atau kita timbang lagi, loh, kok jadi 15 gram doang? Katanya massa sesudah reaksi sama massa sebelum reaksi itu sama. Nah, tapi ingat, di sini fase zatnya ini kan makanya di sini butuh yang namanya fase zat. Kayu itu solid, oksigen itu gas, ini itu solid, ini oksida karbon itu adalah gas, ini gas, ini gas. Dan ketika dalam keadaan terbuka, nah ya kan, dalam keadaan terbuka, apakah oksigen, oksida karbon, uap air dan asap itu ada di tempatnya? Tidak, udah nggak tahu kemana gitu. Bahkan kalau misalkan emang kita keburu untuk menangkap si oksida karbon, uap air ataupun asap, tidak mungkin 100% gitu ya. Karena kan kita nggak tahu, mungkin misal saya punya wadah segini, misalkan saya punya abu udah tinggal segini, terus habis itu pas saya tutup ternyata udah ada yang kabur tuh, ya kan kita nggak bisa detect kan. Makanya di sini kita bisa bilang bahwa massa abu pasti lebih kecil daripada massa kayu. Dikarenakan sebenarnya kalau kita hitung secara hukum kekekalan massa, ada faktor-faktor lain yang emang kita nggak hitung gitu. Nah, jadi intinya diingat, kalau misalkan kita menimbang sesuatu yang sudah lewat proses kimia ya, terkait dengan reaksi kimia dan kita timbang balik, terus ternyata nggak sesuai dengan awalnya, ingat
dalam reaksi kimia itu ada fase zat, ada 4 ya kan. Ada gas. Gas itu udah pasti berkeliaran bebas. Makanya bisa jadi bisa jadi pas kita bikin kita bikin reaksi kimianya, pas kita timbang belum tentu sama ya. Apalagi terutama bentuk fisiknya ya. Tuh. Cuman kalau kayak misalkan kali kita mereaksikan larutan asam dengan basa yang hasilnya garam sama air. Nah, itu kalau kita misalkan kita masukkan dan kita timbang, itu pasti tidak akan beda, pasti sama. Karena apa? Asam itu larutan aquos yang tidak menguap, kecuali larutan yang menguap ya. Terus basa larutan yang tidak menguap, direaksikan hasilnya ketemu garam yang tidak menguap juga dan air yang tidak menguap, kecuali mereka semua dipanaskan ya. Kita bicara dalam keadaan netral, maka dalam keadaan normal ya, maka ya pasti reaksi yang sebelum yang si masanya asam sama basa itu akan sama dengan masanya garam sama air. Jadi seperti itu ya. Jadi ingat aja, masa sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Oke? So, kita langsung ke hukum yang kedua ya. Oke. Untuk hukum yang kedua itu terkait dengan yang namanya hukum perbandingan tetap atau dikenal dengan namanya hukum Proust ya. Hukum perbandingan tetap. Atau hukum Proust. Nah, ini juga sama nih, dikemukakan oleh si Proust ya, atau Joseph Louis Proust. Oke, jadi kurang lebih gambar mukanya dan nama. Mungkin ini bisa jadi nama aslinya juga ya. Karena kita tahu bahwa pada zaman dulu tuh bisa jadi ketika dia membuat teori ini namanya sudah berganti. Cuman yang intinya pasti nama utamanya adalah tetap Proust ya. Oke, jadi hukum perbandingan tetap atau hukum Proust ini mengatakan bahwa perbandingan massa unsur pembentuk senyawa selalu tetap. Oke, selalu tetap. Nah, di sini ada contohnya kurang lebih ya kalau kita bilang. Jadi kalau misalkan saya mereaksikan, jadi 1 gram CO2 itu pasti ada 72,7% oksigen atau masanya 0,72 gram. Si oksigen dan karbonnya 0,273 atau 27,3%. Sedangkan kalau untuk 16 gram dengan perbandingan yang sama, membentuk suatu unsur yang sama. Tapi kalau misalkan oksigen sama karbonnya saya ganti, maka ternyata terbentuklah senyawa yang berbeda. Harusnya CO2 ternyata jadi C sama O gitu. Jadi ini penjelasannya seperti ini kurang lebih ya. Kalau saya jelaskan contohnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan kita yang pertama di sini bahwa 0,727 gram karbon ditambah sama 0,273 gram oksigen, maka hasilnya oksigen gitu ya. Kebalik. Ini karbon, ini oksigen. Ternyata menghasilkan 1 gram CO2. Di mana di sini kalau kita bandingkan berarti 0,72 untuk membentuk satu ini berarti perbandingannya adalah 0,72 gram atau 0,727 dibanding sama 0,273.
Dan ingat, karena perbandingan berarti berlaku kelipatan. So, saya penasaran. Kalau saya kali 2 berarti butuhnya berapa? Gitu ya. Atau misalkan ternyata di sini saya bikin dari sini ke sini saya kali 16 deh. Ya. Ternyata kalau dikali 16 atau 0,727 ya. 0,727 dikali dengan yang namanya 16 itu sebesar 11, oke, tar dulu, bukan dari sini ya. Dari sini ke sini nih, dikali 16. Ternyata kurang lebih ya, dapatnya hasilnya adalah 11,632 gram oksigen ditambah sama 0,273 dikali dengan 16. Jadinya 4,368 gram karbon. Dan ternyata kalau kita hitung 11,632 ya, 11,632 ditambah sama 4,368 nih hasilnya adalah 16 gram karbon dioksida. Yang dimana perbandingannya ini kalau kita hitung 11,632 dibanding sama 4,368 itu pasti akan sama dengan 0,727 dibanding sama 0,273. Tuh. Jadi kesimpulannya dari si ini bahwa ternyata penyusun dari massa suatu senyawa itu akan selalu tetap, ya. Oke. Nah, untuk contoh yang lain ya, jadi ini akan saya hapus terlebih dahulu ya. Oke, jadi ternyata kalau misalkan kita bahas secara pada umumnya kurang lebih contohnya seperti ini. Tapi realitanya kan nggak gitu. Jadi sebenarnya unsur jadi yang dimaksud tuh intinya si yang kita bahas adalah si CO2 ya. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan nih ya, ini mungkin saya hapus ya karena ini sekedar sebagai perbanding aja, sebagai gambaran. Nah, sekarang kalau misalkan di sini kita bicara sekarang air. Oke. Sekarang kita bicara si air nih. Ya. 2 atom hidrogen tambah 1 atom oksigen hasilnya adalah 1 unit air. Oke. Ya, 2 atom ya. Oke. Nah, kemudian dari sini kan kita bisa bilang bahwa ada yang namanya H2 ditambah dengan O2 jadinya berapa gitu lah nanti intinya. Tapi kita nggak bahas ke situ dulu. Intinya di sini kita kita tahu bahwa ternyata untuk membentuk satu unit air atau satu unit air water ya itu butuh 2 atom hidrogen dan mungkin ini gambarnya biar adil sesuai dengan yang di bawahnya kita bikin kita bikin si siapa seperti inilah ya. Oke. Masa di bawahnya 4 atom oksigen, atasnya 2 gitu. Di bawahnya 4, gambarnya 4, tapi di atasnya gambarnya mintanya 2, tapi gambarnya 2. Enggak ya, enggak pas. Nah, sekarang dengan ketentuan dasar seperti ini ya. Jadi kita punya ketentuan dasar wajib bahwa kalau air itu saya butuh 2 atom hidrogen aja dan 1 atom oksigen. Nah, bagaimana kejadiannya kalau kita punya 4 sama-sama 4? Nah, maka tadi kan saya bilang bahwa satu air itu butuh 2 hidrogen, 1 oksigen. Maka yang ini ya, jadi kita punya 4 atom hidrogen, saya butuhnya 2 dan ini butuhnya 1. Maka akan menjadi yang di atas ini. Ya. Kemudian saya punya sesuatu lagi yang di bawah ini nih.
yang saya lingkarin warna biru, dan ini saya yang di atom oksigen saya butuh lagi dari 4, tapi kita cuma butuh 1 nih untuk memasangkan yang saya lingkarin warna biru, dan yang hijau juga butuh 1 dihubungkan dengan yang warna hijau, dan yang warna biru ini saya hubungin dan hasilnya bawah. Dan ternyata ada yang nggak kepake. Yang nggak kepake ini adalah yang namanya zat sisa reaksi. Ya, zat sisa reaksi. Oke. Nah, ini juga sama. Oke. 6 atom hidrogen dan 2 atom oksigen. Nah, dari 6 ini saya pakai ini 1. Hasilnya ini. Terus kemudian saya pakai ini dengan ini kepake. Nah, ternyata si oksigennya habis kepake nih oleh si hidrogen 6 biji. Tapi ternyata ada 2 yang nggak kepake. Nah, ini adalah yang namanya sisa, ya. Jadi enggak semuanya kalau kita reaksikan itu pasti habis, gitu. Pasti ada sisanya. Cuman tergantung sisanya dalam wujud apa. Kalau gas ya pasti kita nggak jelas lihatnya, karena gas itu kan kasat mata jatuhnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita kasih secara ini, nah berarti kalau misalkan kita bicara seperti ini, berarti nanti hukum perbandingan masanya nggak sesuai dong. Nah, sabar dulu. Nah, di sini ada notes, ya. Ada notes. Misal kita mereaksikan suatu senyawa, pasti pilihannya ada 2 ya. Antara dua-duanya habis, ya. Contohnya seperti yang di aslinya tuh ya, pas-pasan jatuhnya, dua-duanya habis, atau salah satu ada sisa. Tapi bisa nggak tiga-tiganya ada sisa? Ya bisa jadi, gitu ya. Jadi dua-duanya bersisa. Oke. Nah, jadi ini ya. Jadi ini secara gamblang atau secara analoginya, kalau kita kaitkan dengan gambar. Nah, jadi misal contoh. Nah, jadi di sini ada contoh lagi nih ya, ada contoh terkait dengan si pembentukan air. Tapi ini berupa angka ya. Jadi langsung saya masukkan angkanya aja. Jadi katanya untuk membentuk 9 gram air, ya, 9 gram air itu butuh yang namanya 1 gram hidrogen dan 8 gram oksigen. Nah, atau dalam kata lain, ya, ini dalam kata lainnya juga bisa kita bilang perbandingan atom H dan atom O, ya, dalam H2O adalah 1:8. Itu adalah dari si soal. Ya, itu informasi yang ada di soal ya. Karena untuk terkait dengan perbandingannya itu depends, tergantung sama soalnya. Jadi kita nggak perlu hafal ya. Oke, so misal ini ada beberapa ya. Misal yang pertama adalah kita mereaksikan
Saya mereaksikan 2 gram hidrogen ditambah sama 16 gram oksigen. Oke. Nah, ini dimana kan sebenarnya kalau secara secara kasarnya itu adalah nah, kira-kira ini bagaimana nih kejadiannya ya. Oke, jadi ini kita juga tidak akan bahas terkait dengan persamaan reaksinya gimana. Jadi kalau emang mau bahas persamaan reaksi sebenarnya persamaan reaksi terbentuknya air ya, persamaan reaksinya adalah seperti ini. 2H2 ditambah dengan O2 dan ini dalam wujud gas, ini dalam wujud gas akan membentuk 2H2O dalam bentuk liquid. Nah, jadi sebenarnya yang ada di sini tuh sebenarnya harusnya ini juga hidrogen tuh pasti H2 ya. Ini O-nya adalah O2. Nah, kira-kira berapa yang terbentuk dengan perbandingan 1:8? Oke, sekarang kita cek. Nah, kan gini ya, logikanya kan salah satunya habis, dua-duanya habis. Ya kan? Nah, berarti kita berandai-andai dulu. Jadi ini skenario pertama kita bilangnya. Skenario 1 bahwa H2 habis. Oke. Nah, kalau H2-nya habis, berarti tinggal kita bandingkan. Katanya H2 sama O2 itu 1:8 nih, ya kan? Perbandingan H2 banding O2 itu sama dengan 1:8. Nah, sekarang kalau misalkan saya pakai di sininya 2 dan saya nggak tahu ini berapa, sama dengan 1:8, otomatis logikanya ini pasti 16 ya. Atau kalau kalian emang nggak agak sulit mengerjakannya, kalian bisa menggunakan ini pakai perbandingan pada umumnya ya. Kayak H2 per O2 sama dengan 1/8. Nah, berarti nanti ini masukin 2 per O2 sama dengan 1/8. Nanti ketemu jawabannya O2-nya sama dengan 16. Itu boleh ya. Ini saya mau secara logik cepatnya aja ya. Oke. Nah, sekarang dari sini dapat pas nggak? Oke, ternyata kalau kita pakai hidrogennya itu 2 gram dengan perbandingan 1:8, ternyata O2-nya pas. Tuh. Nah, nanti ini kalau kita balik, oke, ini saya hapus dulu ya gambarnya ya. Tapi mungkin persamaan reaksinya nggak saya hapus karena ini kan persamaan reaksi juga bahas air ya. Nah, kalau kita bahas skenario kedua, itu juga akan sama. Jadi kalau misalkan to make sure ya gitu ya, ini oksigennya habis tuh. Nah, sekarang H2 banding O2 itu katanya sama dengan 1:8. Sekarang berapa dibanding O2-nya habis? 16. Berarti 16 sama dengan 1:8. Wah, ternyata jawabannya 2. Tuh, ya kan? Berapa banding 16 hasilnya 1:8? Ya pasti 2. Tuh. Jadi ini ingat ya, ngerjainnya kalian boleh langsung secara logik atau kalau mau menggunakan pecahan juga boleh ya. Nah, mungkin yang ini aja yang saya pakai ya. H2 per O2 sama dengan 1/8. Nanti tinggal masukin berarti H2 per 16 sama dengan 1/8. So kita punya info H2-nya sama dengan 2 ya. 2 gram. Nah, ternyata karena dua-duanya jadi dari skenario kedua dapat disimpulkan bahwa ternyata H2-nya juga pas yang dibutuhkan, alias H2-nya habis ya. Mungkin nggak pakai kata pas deh, habis ya. Ini habis. Oke. Nah, berarti kalau misalnya ini, jadi gini ya, nanti pas persamaan kita ngerjain persamaan secara stoikiometrinya, kalau kita kerjain secara stoikiometri, itu begini. 2H2 dalam wujud gas ditambah dengan O2 dalam wujud gas
terbentuklah 2H2O dalam wujud liquid. Mula-mula awalnya saya punya 2 gram di sini. Oke, 2 gram. Terus ini saya punya 16 gram. Dan di awalnya kan pasti belum terbentuk. Dan saya reaksikan ternyata dengan perbandingan 1:8 yang bereaksi itu habis semua nih. Ini 2 gram. Ini 16 gram. Nah, barulah di sini saya kotakin. Jadi di bagian bereaksi inilah berlaku hukumnya si hukum kekekalan massa atau hukumnya si Lavoisier, kekekalan massa. Jadi ini 2 tambah 6 sama dengan, ini pasti hasilnya adalah 18 gram. Jadi ternyata di sini yang sisanya ini habis, terbentuklah 18 gram air. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua dengan masih yang sama. Cuman skenarionya saya ganti. Oke. Yang kedua adalah saya mau pakai 2 gram hidrogen ditambah sama 20 gram O2. Oke. Nah, sekarang ini saya mau bahas adalah wajib air. So, di sini ada 2 skenario. Oke. Jadi kalau ada soal seperti ini pasti kita bikin logikanya ada 2 skenario. Yang pertama adalah H2-nya habis. Nah, langsung kita bikin, berarti H2 banding O2 itu sama dengan 1:8. Nah, di sini kan 2 nih. Banding berapa sama dengan 1:8? Ternyata saya butuhnya ini 16. Oke? Ini 16 nih ketemunya. Nah, dari sini kita punya kesimpulan apa? Logikanya. Ya, karena berhubung saya punya 20 gram oksigen dan saya butuh cuma 16, maka kesimpulannya adalah O2-nya ada sisa. Oke? O2-nya ada sisa. Oke, ini saya hapus saja ya. Nah, kemudian untuk skenario kedua, nah ini saya geser-geser aja ya biar muat. Nah, skenario kedua adalah O2-nya habis. Nah, kalau kayak gini apa yang terjadi? Nah, ini berarti H2 dibanding O2 sama dengan 1:8. Berarti berapa dibanding 20 sama dengan 1:8? Maka jawabannya kan pasti 20/8 ya. 20/8 adalah 2,5. Jadi, untuk mereaksikan si H2 dan O2 terbentuk air, ternyata butuhnya 2,5 gram H2. Ternyata berarti dapat di sini simpulkan adalah H2-nya tidak cukup. Ya. So, yang kita pakai adalah yang ini saja, ya. Ini tidak lolos uji. Jadi yang uji yang terjadi yang bisa kita pakai untuk membentuk wajib air itu adalah yang skenario 1. H2-nya habis. So, secara stoikiometri kita bikinnya begini. Ya, stoikiometrinya kita bikin secara begini. 2H2 dalam wujud gas ditambah dengan O2 dalam wujud gas, terbentuklah 2 molekul air ya. Di sini mula-mula reaksi setimbang ya, atau mula-mula reaksi sisa. Mula-mula reaksi sisa. Nah,
Jadi gini, kan kita pakai yang ini ya, yang di approve. Jadi ini 2 gram, ini 20 gram, oke. Dan di awal ini kan belum terbentuk nih. Maka ini 2 gram, ini cuman 16 gram, dan ini 18 gram. Oke, di sini berlaku kan hukum kekekalan massa terbentuknya. Tapi kalau kita lebih rinci lagi, ini kan habis. Ini terbentuk sisa 4 gram. Oke. Dan ini 18 gram. Dan kalau yang kita tarik lagi ya, oke, mungkin ini saya hapus ya. Oke. Jadi kalau kita bandingkan, ini stoichiometry versi pertama, ya stoichiometry versi pertama nih ya. Terlalu muat nggak kalau kita bikin begini? Maksa banget, oke, nggak usah deh ya. Nah, kalau kita bikin stoichiometry yang versi yang pertama nih, yang warna ungu, ternyata kan habis dan terbentuk 18 gram. Nah, jadi yang terbentuk yang lebih jadi ini pasti sebelum dan sesudah reaksi itu sama ya. Cuman ingat, yang lebih rinci lagi adalah yang di sini ya. Jadi yang dipakai hukum kekekalan massa itu yang orange ini. Nah, karena apa? Kalau kayak gini oke, saya mereaksikan 2 tambah 16 hasilnya 18. Tapi masa saya mereaksikan 2 tambah 20 hasilnya cuman 18 sih, ya kan? Oke. Jadi di sini mungkin saya hapus dulu yang ini aja ya tadi ya, sorry. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa ternyata hasilnya adalah 18 gram air pure. Oke. Dan kalau di sini ternyata ada 18 gram air plus 4 gram O2. Tuh. Jadi di sini kita bisa bilang ini memenuhi yang namanya hukum kekekalan massa, ya. Jadi awal yang direaksikan ini 22 gram. Ini kan 22 gram yang direaksikan ya. Sebelumnya 22 gram dan setelahnya 22 gram. Yang ini itu ya, yang ini itu juga ini juga sama nih. Ini memenuhi hukum kekekalan massa yang dimana massa yang direaksikan dan sebelum yang sesudah dan sebelum yang direaksikan itu sama-sama 18 gram. Nah, kalau di bagian stoichiometrinya kita dapatnya dari sini. Ini sama yang ada di sini. Kan sebelum reaksi dan sesudah reaksi. Tuh. Ini bagian sebelum reaksi. Oke. Nah, dan yang bagian bawah ini adalah sesudah reaksi. Dan yang ini juga sama. Ini sebelum reaksi. Ya, sebelum reaksi itu cuma 22. Nah, sedangkan sesudah reaksi itu juga harus 22. Dan rinciannya adalah 18 gram air dan 4 gramnya oksigen. Cuman kalau misalnya pas kita timbang H2 sama O2-nya aja seperti itu dan yang kita timbang adalah air dan oksigennya kita lepas, oksigennya kita lepas alias tidak wadah tertutup, maka ya 4 gramnya itu nggak bakal kedetek. Jadi tetap 18 gram aja yang kita timbang, ya. So, kalau misalkan emang mau rinci banget, itu kita harus mereaksikannya di wadah tertutup dan ketika kita timbang ya harus wadah tertutup, ya. Jadi biar yang namanya hasil berupa wujud gasnya tidak terbuang, seperti itu ya. Oke, so untuk soal lebih lanjutnya nanti kita akan ada latihan soal ya. Oke, so kita lanjut ke hukum dasar yang ketiga.